Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata dan kalimat syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kalimat puji dan puja kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Bukankah setiap detakan jantung kita adalah nikmat Allah tabaraka wa ta'ala? Bukannya lancarnya peredaran darah dalam pembuluh darah kita adalah nikmat Allah tabaraka wa ta'ala? Kita bisa membuka dan menutup kelopak mata kita adalah nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa yang bisa menghitung itu semua? Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan berusaha terus bersyukur dan berdoa kepada Allah agar kita termasuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Kembali kami mengingatkan diri kami dan kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang berarti menjalankan perintah-perintah Allah karena keikhlasan, bukan karena kepentingan dunia, dan berdasarkan cahaya dan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Takwa yang berarti menjauhi larangan-larangan Allah karena ada rasa takut kepada Allah, bukan karena takut kepada makhluk, dan tentu saja di atas ilmu dan cahaya Allah tabaraka wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman dan menjadi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan berbicaralah dengan benar, berbicaralah dengan jujur, berbicaralah dengan penuh integritas. Apa yang akan terjadi jamaah? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan perbaiki amal dan perbuatan kalian. Allah akan perbaiki urusan-urusan kita dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita.
Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah memenangkan kehidupannya dengan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, dalam kondisi pada hari-hari ini yang tidak mudah, banyak di antara kita memperjuangkan hidupnya, banyak di antara kita menghadapi kendala dalam mencari rizki untuk dirinya, untuk menafkahi dirinya, menafkahi keluarganya, istri dan anak-anak. Maka di tengah-tengah perjuangan kehidupan, di tengah-tengah upaya kita mencari rizki yang halal, maka jangan pernah melupakan sebuah kunci yang sangat terbukti ampuh yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ketika kita dalam kondisi susah, baik secara finansial maupun kondisi-kondisi atau faktor-faktor lainnya. Allah berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ini janji dari yang memberikan musibah kepada kita. Ini janji dari yang memberikan ujian kepada kita. Ini janji yang dari zat yang berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim, dan kami pasti akan menguji kalian dalam rasa takut dan lapar dan kekurangan dari segi harta dan dari jiwa dan dari buah-buahan atau hasil pertanian kalian. Rabb Subhanahu wa ta'ala yang menyatakan walanabluwannakum, dan kami akan uji kalian, pasti kami akan uji kalian, bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta, kekurangan diri, kekurangan tubuh atau kualitas tubuh, dan kekurangan buah-buahan atau makanan. Rabb Subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan atau yang menyatakan kami pasti akan uji kalian, Allah juga yang menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami akan berikan jalan keluar. Kami akan berikan jalan keluar. Dijelaskan sebagian para ulama seperti Abul Aliyah, min kulli syiddatin, jalan keluar dalam setiap masalah dan kesulitan. Dan ini janji dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan kami akan memberikan jalan keluar. Bahkan sebagian ulama menjelaskan seperti Ar-Rabi, min kulli syai'in daqa 'alan nas, kami akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang bagi manusia lain itu adalah sebuah kesempitan, kesulitan, tapi bagi orang yang bertakwa justru disitulah jalan keluarnya. Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang bertakwa di saat pihak lain benar-benar merasa sulitnya dan beratnya ujian tersebut, tapi tidak bagi orang yang bertakwa. Mengapa demikian? Karena itu janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami akan berikan jalan keluar bagi dia, dan dari rizki, atau kami akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dan diketahui. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama, ini yang perlu kita renungkan. Bahkan bagi orang yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar, bukan hanya sekedar agar masalahnya itu hilang atau masalah itu diselesaikan atau dia bisa berjalan dengan benar dalam masalah tersebut. Al-Hasan ketika menjelaskan tafsir ayat di atas, beliau mengatakan makhraja amma nahahu anhu, Allah akan berikan jalan keluar dari hal-hal yang Allah haramkan. Artinya
Ini bukan hanya jaminan jalan keluar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita sedang mengalami kesulitan uang, kesulitan keluarga, atau kesulitan dalam rumah tangga kita, atau kesulitan dalam nafkah, atau kesulitan dalam mencari mata pencaharian. Tapi Allah pun akan memberikan jalan keluar sehingga kita tidak butuh dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita tidak menyentuh hal-hal yang merupakan dosa dan dinyatakan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bukan hanya menyelamatkan kita di dunia, tapi Allah juga menyelamatkan kita dari hisab pada hari kiamat. Ada banyak orang seolah-olah masalahnya selesai, tapi ternyata tidak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia menyelesaikan masalahnya dengan dosa, dengan hal yang haram, dengan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan masalahnya selesai, namun sejatinya dia menyelesaikan masalah dengan masalah yang jauh lebih besar. Dia menyelesaikan masalah dengan masalah yang jauh lebih pelik. Dia menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih mengerikan, yaitu mengerjakan dosa yang membuat dia bisa sengsara di dunia dan di akhirat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dalam surat Thaha ayat 124 Allah menyatakan, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dalam mengingatku, dia tidak ingat kepada Allah ketika dia mencari solusi dari masalahnya, sehingga dia mengerjakan hal yang haram, dia melakukan dosa. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan derita. Mungkin sebuah masalah selesai, tetapi masalah-masalah berikutnya datang bertubi-tubi. Mungkin masalah fisiknya selesai, tapi masalah jiwanya tidak pernah akan selesai. Dia tidak akan pernah bahagia, dia tidak akan pernah tenang, dia tidak akan pernah nyaman dalam hidup. Mungkin dia punya semuanya, tapi karena dia selesaikan masalah-masalah tersebut dengan cara yang haram, dengan dosa, dengan hal yang tidak Allah ridhoi, apalagi dengan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan hidup dengan penuh penderitaan, dia nggak akan bahagia walaupun dunia ada di tengah-tengahnya. Lalu apakah semua selesai jamaah? Tidak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam kondisi buta. Buta. Hadirin, buta di dunia itu tidak enak, tidak nyaman. Padahal hanya beberapa puluh tahun. Lalu bagaimana dengan buta di hari kiamat? Maka mereka syok. Lalu mereka bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan kami atau engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Bukankah dulu pada saat aku hidup aku bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Begitulah, bukankah Anda memang bisa melihat, tapi ketika ayat-ayat kami datang, perintah-perintah kami datang, larangan-larangan kami datang, Anda pura-pura lupa, Anda pura-pura tidak lihat. Maka pada hari ini Anda dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang Allah muliakan, marilah kita bertakwa kepada Allah. Dan bukan hanya bertakwa secara zahir, tapi bertakwa secara jiwa dan hati. Karena sebagian pihak berpikir bahwa bertakwa di dalam ayat ini hanya bertakwa secara zahir. Lalu setelah ia coba, ia tidak mendapatkan penyelesaian dari masalah-masalah hidupnya. Ia tidak mendapatkan penyelesaian dari kebutuhan-kebutuhannya. Lalu karena ketidaktahuannya, dia berpikir ayat ini salah dan Allah keliru. Padahal yang Allah inginkan dari kita ketika Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
bukan hanya bertakwa ketika fisik ini atau sikap ini atau lisan ini mengerjakan perintah-perintahnya atau mengucapkan apa yang Allah ridhoi atau meninggalkan larangan-larangannya, tapi Allah juga meminta hati dan jiwa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, inti ketakwaan ada dalam hati, inti dari ketakwaan ada di dalam hati. Lalu hati yang membuat seluruh anggota tubuh kita mentauhidkan Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hanya bertakwa secara zahir saja tidak cukup. Kita juga harus bertakwa secara hati dan jiwa. Pastikan hati kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan hati kita tidak bergantung kepada selain Allah, apalagi melakukan kesyirikan. Hadirin yang Allah muliakan, ulama kita ketika menjelaskan tentang masalah ini, tentang pentingnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan pertolongan. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, barang siapa yang berlepas diri min haulihi wa quwwatihi birruju' ila Allah azza wajal, barang siapa yang berlepas diri dari kemampuannya, dari segala daya dan kekuatannya, dia berlepas diri dari dirinya sendiri, lalu dia kembalikan kepada Allah, birruju'i ilallah azza wajal, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, persis sebagaimana kalimat zikir yang kita baca, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan ma'unah Allah, kecuali dengan dukungan dari Allah tabaraka wa taala. Apabila dia lakukan ini, yaj'al lahu makhrajan mimma kallafahu bil ma'unati lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari beban-beban yang sedang dialami dengan pertolongan-pertolongan Allah tabaraka wa taala. Apabila kita merasa mengapa masalah belum selesai, mengapa himpitan ekonomi belum berakhir, padahal saya sudah berusaha ke kanan, saya sudah berusaha ke kiri, saya berusaha hanya mengerjakan hal yang halal, bisa jadi penyebabnya karena kita bertumpu dengan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan kecerdasan kita mengandalkan pengalaman kita hanya mengandalkan analisa kita hanya mengandalkan kecerdasan dan kepintaran kita hanya mengandalkan produk yang kita buat atau karya yang kita cetak. Kita lupa bahwa la haula wala quwata illa billah adalah senjata seorang mukmin. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan bantuan dari Allah tabaraka wa taala. Maka ini adalah bagian dari ketakwaan yang tidak bisa dipisahkan, karena ini salah satu inti sari dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba benar-benar bergantung kepadanya dan tidak bergantung kepada makhluk, dan diri kita adalah makhluk, hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu jamaah sekalian, bertakwalah kepada Allah bukan hanya secara zahir, tapi secara batin dan zahir, sehingga Allah akan memberikan jalan keluar. Seringkali, sekali lagi, ikhtiar kita sudah benar dan hanya menggunakan jalan-jalan yang halal, tapi batin kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, batin kita hanya mengandalkan otak kita sendiri dan pengalaman-pengalaman kita. Batin kita atau jiwa kita belum sepenuhnya mengandalkan pertolongan Allah dan hanya bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan tadi, belum berlepas diri dari segala kelebihan dan kemampuan kita, lalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, baru ucapan lisan, belum ucapan lisan dan penghayatan hati, lalu pembuktian di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, sehingga benar-benar kita mendapatkan apa yang Allah janjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Dan Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki. Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka.
tidak ia duga-duga, tidak ia prediksikan. Dan ini menunjukkan semakin jelas kita nggak bisa mengandalkan skill kita semata. Kita tidak bisa dan tidak cukup hanya mengandalkan pemikiran kita, karena kata Allah Subhanahu wa taala, rizki itu akan Allah berikan dari arah yang tidak Anda duga, tidak Anda prediksikan, tidak Anda pikirkan dengan otak dan kemampuan Anda. Maka ini waktunya serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga kemurnian tauhid kita dan hati-hati dalam menjatuh dalam kesyirikan, dan bertakwalah secara zahir dan batin. Semoga Allah memberikan kita pertolongan dan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura sya'bina wa baladina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.